Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ubah Rezeki Harahap, NIM 1813040125. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 4 yang berjudul hal-hal yang harus diperhatikan dalam kontrak. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu dasar dan prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak. Yang dimaksud dengan dasar atau prinsip dalam perancangan kontrak adalah dasar atau prinsip yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak. Di dalam buku 3 KUH Perdata dikenal 5 macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Dari kelima asas hukum itu, yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perancangan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum. Terkait dengan asas-asas hukum kontrak sebagaimana tersebut di atas, para sarjana memberi porsi perhatian yang berbeda. Namun, dalam beberapa hal terdapat persamaannya. Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak, terdapat 4 dasar atau prinsip yang dianggap sebagai sokoguru hukum kontrak, yaitu yang pertama, dasar atau prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, dasar atau prinsip konsensualisme. Yang ketiga, dasar atau prinsip pasca panda, dan yang keempat, dasar atau prinsip iktikat baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang diperhatikan dalam pembuatan kontrak. Yang pertama, kewenangan hukum dalam pihak. Kedua, perpajakan atas hak yang sah, masalah keagrariaan, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, bentuk perjanjian standar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Udian Aljafar Nasution, 1813040127. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyambung presentasi dari saudari Ubah Rezeki Harahap. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak. Dalam hal ini ada 8 macam yang perlu kita perhatikan ketika dalam merancang kontrak. Yang pertama yaitu kewenangan hukum para pihak. Dalam hal ini seluruh pihak yang berwenang harus cakap hukum. Misalnya orang yang sudah dewasa atau tidak anak-anak, orang gila tidak dapat melakukan kontrak karena untuk mempertanggungjawabkan kontrak tersebut, orang gila atau anak-anak tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Yang kedua yaitu perpajakan. Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak yang mengandung kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, misal PPh atau pajak penghasilan, BPHTB yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. Yang ketiga yaitu hak atas yang sah, yaitu objek kontrak harus dimiliki oleh para pihak. Misalnya tanah yang dijadikan sebagai objek dari kontrak tersebut harus milik dari salah satu pihak. Yang keempat yaitu masalah keagrariaan. Perancangan kontrak harus memperhatikan keagrarian itu untuk menghindarkan sengketa. Misalnya ketika dua pihak tersebut melakukan kontrak harus mengerti hukum bagaimana tentang hukum keagrarian itu, sehingga untuk menghindarkan beberapa hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Yang selanjutnya yaitu pilihan hukum. Maksudnya ketika seluruh pihak melakukan kontrak, hukum bisa dipilih oleh seluruh pihak. Misalnya hukum Indonesia dipilih atau hukum Inggris, itu bisa dilandaskan ketika dalam melaksanakan kontrak. Yang keenam yaitu penyelesaian sengketa.
Pola penyelesaian sengketa ada dua macam, yaitu melalui pengadilan atau melalui kekeluargaan. Yang ketujuh yaitu pengakhiran kontrak. Kontrak bisa berakhir ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu dari putusan pengadilan yang ingkrah. Yang kedua yaitu berakhir ditentukan oleh kontrak itu sendiri. Yang terakhir yaitu bentuk perjanjian standar. Perjanjian harus tertulis ditandatangani oleh seluruh pihak agar berkekuatan hukum dan disetujui oleh seluruh para pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang yaitu pra penyusunan kontrak. Sebelum kontrak disusun, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak keempat, yaitu identifikasi para pihak peneliti awal, aspek terkait pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, dan negosiasi. Keempat hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas. Perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terutama tentang kewenangan sebagai pihak dalam kontrak yang bersangkutan dan apa yang menjadi dasar kewenangannya tersebut. Di samping itu juga perlu diperhatikan syarat kewenangan yang harus diperhatikan terutama dalam kaitan dengan tindakan sebagai wakil dari badan hukum. Dalam praktek biasanya ditentukan secara rinci dalam anggaran dasar. Perlu diperhatikan bagaimana jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang berwenang atau dilakukan melebihi kewenangan yang diberikan. Yang kedua, penelitian awal aspek terkait. Pada dasarnya pihak-pihak berharap bahwa kontrak yang ditandatangani dapat menampung semua keinginannya, sehingga apa yang menjadi hakikat kontrak benar-benar terperinci secara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Razi, NIM 1813040126. Baik, saya akan melanjutkan hasil makalah dari kelompok 4 yang mana yaitu penyusunan kontrak. Salah satu tahap yang menentukan dalam pembentukan kontrak yaitunya penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak ini perlu ketelitian dan kejelian dari para pihak maupun para notaris. Karena apabila keliru di dalam pembuatan kontrak, maka akan menimbulkan persoalan di dalam penyelesaiannya. Ada 5 tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia. Pertama, pembuatan draft pertama yang meliputi judul kontrak, pembukaan pihak-pihak dalam kontrak, penjelasan resmi atau latar belakang, isi kontrak, dan penutup. Yang kedua, saling menukar draft kontrak. Yang ketiga, jika perlu diadakan revisi. Keempat, dilakukan penyelesaian akhir. Dan yang kelima, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, struktur dan anatomi kontrak. Pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, isi, dan penutup. Di bagian pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dibagi menjadi 3 subbagian. Pertama, subbagian pembuka,
kedua subbagian pencantuman identitas para pihak, dan yang ketiga subbagian penjelas. Selanjutnya bagian isi. Ada 4 hal yang tercantum dalam bagian isi, yaitu klausul definisi, klausul transaksi, klausul spesifik, dan klausul ketentuan umum. Selanjutnya bagian penutup. Ada 2 hal yang tercantum di dalam bagian penutup. Pertama, subbagian kata penutup, dan yang kedua, subbagian ruang penetapan tanda tangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.